Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog, kita ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, kalau kata Philip tadi, Ahok udah minta jadi dirut supaya bisa bersih-bersih. Setuju nggak Pak kalau orang seperti Ahok lah yang bisa bersih-bersih? Nggak juga. Udahlah, Ahok sudah masa lalu. Nggak usah kita inikan ke Ahok. Ya. Kalau soal Ahok mau bicara, ya biarkan dia bicara. Ya kan? Tapi yang jelas, kita fokus ke masalah ini. Ya kan? Fokus masalah ini, apa inti masalah? Dan bagaimana mengatasinya. Dan kita kembali ke titik masalah import, ya kan? Jangan beralih ke oplosan. Karena kalau bicara oplosan nanti akhirnya apa? Bisa ruginya buat masyarakat sendiri. Oke, kalau kita berbicara kasusnya adalah berarti kan korupsinya adalah soal bahan bakarnya begitu, koruptornya begitu ya. Berarti ini kan artinya bagaimana kemudian tata kelolanya bisa dibenahi? Karena informasinya ini juga orang-orang lama, Bang. Begini. Sistem itu kalau memang itu sistemnya udah terbaik dan dijalankan dengan benar, mau orang lama orang baru nggak ada masalah. Berarti masalah di sistemnya. Kalau saya bilang sistem, bukan di contoh begini, kenapa harus beli BBM atau crude lewat trader misalnya? Ya, kenapa tidak dibuat satu keputusan beli langsung ke produsen atau ke trading arm dari produsen? Katakan misalnya Arab lewat Saudi Aramco langsung, kan begitu. Jangan lewat trader. Kan hasil temuannya Kejaksaan Agung, kerugiannya karena ada permainan di broker, di trader. Ya itu kan karena Dirut yang sekarang sudah mengerti begitu ya, artinya kemarin tertangkap juga sudah mengerti skema ataupun sistem yang dilakukan sehingga dia bisa mengakali sistem tersebut. Enggak, makanya kan gitu. Kalau sistemnya benar ya toh, dan memang terbaik, sulit untuk mengakali, kan begitu. Nah kan, kita juga kalau buat sekarang juga belum bisa mengatakan bahwa dia mengakali, kan kita belum bisa, kan gitu, ya kan? Karena ini masih dalam proses di Kejaksaan Agung. Tapi kalau kata Bapak tadi kan ini kasusnya 2018 hingga 2023. Berarti sistem ini sebenarnya sudah dipakai sebelum-sebelum 2018. Tapi kenapa baru bermasalah itu berarti sistem sebelumnya dipakai baik-baik saja begitu Pak? Nah makanya pertanyaannya kan begitu. Apakah 2018 sudah menggunakan sistem baru? Apa sebelum 2018 ada sistem lain? Kan kita belum tahu, ya kan? Tapi yang jelas itulah, kita bisa nggak sih sebetulnya pertanyaannya, membeli minyak atau BBM langsung ke produsen itu dulu pertanyaannya. Gitu. Apa memang harus lewat trader? Tapi yang setahu saya pada umumnya memang harus lewat trader. Nah pertanyaannya, trader yang seperti apa? Kan begitu. Jangan nanti tradernya begini, tradernya si A, ada pembanding, yang lain orang-orang ini juga. Kan itu yang kita tak khawatirkan. Ya kan? Ini A yang muncul, B, C, D-nya, ini orang-orang dia juga. Ya berarti kan oknum ya dong kan? Bang, berarti itu. Ya artinya kan begitu. Nah inilah makanya sistem inilah, yang seperti Ahok bilang, dia usulkan ada apa, e-katalog, dia bilang, LPKP. Tuh. Ya kalau memang itu benar ya kenapa tidak itu digunakan itu? Iya, supaya terbuka begitu ya Ya Pak? supaya terbuka. Mungkin Pak Feby bisa menanggapi Pak, kalau pembelian ini memungkinkan nggak sih kalau tidak lewat trader gitu? Ya pada dasarnya ini pembelian itu adalah bentuk pengadaan kan. Kita mau beli dari siapa pertanyaannya. Nah ya setahu saya kalau praktek di industri minyak itu memang belinya lewat trader, tidak hanya industri minyak sebenarnya. Banyak juga kita mau beli minyak sawit juga ada tradernya gitu. Nah trader itu ada yang memang trading arm dari perusahaan produsen minyak atau kilangnya, atau juga yang lain-lain yang punya hubungan dengan kilang. Ya. Jadi sebenarnya mau beli dari trader yang mana itu menjadi penting. Nah ini yang menurut saya perlu ada di sistem. Kita mau beli itu dari trader yang misalkan apakah dia punya kredibilitas atau tidak. Dia punya hubungan langsung dengan si produsen minyak atau produsen produk BBM atau tidak. Karena apa? Ujung-ujungnya saya kalau saya jadi perusahaan Patra Niaga yang bertanggung jawab, saya tuh punya tanggung jawab apa? Satu, bahwa distribusi BBM saya harus lancar. Karena bisnis saya tuh ada di situ. Ya kan, saya dapat uang itu dari berjualan BBM. Artinya, kalau supply chain saya kacau, saya nggak bisa memaksimalkan profit saya di bisnis itu. Itu berarti apa? Saya melanggar dong. Apa saya gagal untuk memenuhi
target perusahaan saya. Sebagai direksi dia harus berpikir seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memastikan, saya sebagai direksi harus memastikan pasokan saya itu aman dan lancar dan dengan harga yang paling bagus, efisien, sehingga gitu saya ya? paling efisien, sehingga saya bisa memaksimalkan profit. Ya artinya itu kan juga yang kalau dari penjelasan Ahok di beberapa kesempatan juga itu yang sudah terendus sebenarnya Bang. Sudah mencoba untuk menjelaskan permasalahan itu. Ya, semua perusahaan pasti akan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa itu tidak terjadi? Kalau kita lihat kasus ini, loh, kok milih beli dari trader yang mungkin ya tidak punya hubungan. Yang kedua, kenapa bisa terjadi markup itu? Artinya apa? Kalau dia terjadi markup, keuntungan buat perusahaan itu kan diambil sama yang melakukan markup ini, yang itu yang jadi pokok persoalan. Jadi ini yang harus dibenahi. Jadi sistem yang berlaku itu tidak tepat. Nah, kalau kita lihat kenapa 2018 2023, ingat 2015 2016 itu ya di era pertama Jokowi ada tim pemberantasan mafia migas kan yang dipimpin oleh almarhum Faisal Basri yang 2016 keluar dengan kesimpulan pembubaran Petral itu ya. Membubarkan Petral. Betul. Kita tahu Petral ini tadinya trading arm-nya Pertamina untuk pengadaan BBM dan minyak mentah gitu. Nah, ini dibubarkan lalu kemudian 2018 terjadi pengadaan BBM langsung di anak perusahaan Pertamina di subholding Patra Niaga tadi. Oleh orang-orang yang sama. Ya, kalau kata menurut cerita kan ini orang-orang yang sama ya, yang dulu dibubarkan gitu. Ya, jadi orang yang sama yang dulu menjalankan operasi ini pindah langsung ke anak perusahaan. Nah, karena mereka orang yang sama, mungkin mereka tahu caranya bermain. Nah, kita kan masih harus menunggu ya. Tapi dengan pengetahuan mereka, mereka bisa ngakali sistem gitu. Nah, pertanyaannya, yang bikin sistem itu siapa? Nah, itu juga pertanyaan kita, Pak. Yang bisa membenahi sistem siapa? Harusnya ketika ada, ini menurut saya ketika Petral dibubarkan, harusnya sistem pengadaan Pertamina itu kan yang diperbaiki. Pengadaan pembelian minyak mentah dan BBM. Itu yang harus diperbaiki. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Pertanyaannya itu sebenarnya. Nah, ini juga menurut saya ini harus dilihat ya konteksnya. Ya, apakah memang nggak mau atau memang ada tapi tidak dilakukan, atau memang ada tapi memang dibuat dengan celah-celah yang bisa diakali. Nah, menurut saya ini yang harus diaudit. Jadi proses pengadaan itulah yang harus diaudit. Jadi menurut saya kita nggak hanya berhenti dengan cerita bahwa terjadi korupsi merugikan negara, selesai, enggak. Menurut saya ini kesempatan bagi Pertamina dan juga bagi Kementerian BUMN ya, dan juga yang lain untuk benar-benar, karena celah itu kita tahu ada di proses pengadaan. Kalau proses pengadaannya bulletproof, nah itu nggak akan terjadi kan, kita tahu misalnya. Saya ambil contoh ya, sangat sederhana deh. Apa yang kita apresiasi apa yang dilakukan oleh PLN ya. Ketika dulu pengadaan itu jadi sarang korupsi besar, lalu diubah caranya. Yang bisa jadi rekanan PLN harus memenuhi persyaratan A, B, C, D. Ya itulah artinya jenis. Makanya sistem dengan pengawasan yang begitu ketat, artinya tentunya bisa saja mencegah begitu ya korupsi yang terjadi. Makanya harus dibuat bulletproof sehingga tidak dieksploitasi kelemahan-kelemahan. Baik, terima kasih. Aduh, masih panas sih sebenarnya. Cuma sayang sekali durasi kita sudah habis. Bang Feby dan juga Bang Sofyan. Artinya tentunya kita berharap bagaimana kasus ini juga bisa cepat selesai begitu ya. Bisa diperbaiki secepatnya begitu agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Terima kasih Mas Feby dan juga Mas Sofyan. Terima kasih.